Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, yang saya sendiri Akza Novianti dan rekan saya Siti Sabria ingin memaparkan pengaruh sistem pengendalian internal dan audit internal terhadap pelaksanaan good corporate governance yang diteliti oleh Opan Arifudin, Juhaidi, dan Yayan Sofyan. Ini didapat dari jurnal Jemasi dengan memakai ISN atau EISN. Untuk abstraknya ini, penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang sedang marak di akhir-akhir ini, yaitu isu good corporate governance. Namun pada kenyataannya belum sepenuhnya direalisasikan oleh lembaga-lembaga milik negara untuk melaksanakan sebagai kebutuhan dan kewajibannya dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini terbukti beberapa kasus korupsi yang terungkap baik di BUMN maupun badan usaha milik daerah atau BUMD, khususnya di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, audit internal terhadap penerapan GCG baik secara langsung maupun tidak langsung pada BUMN dan BUMD khususnya di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan populasi BUMN dan BUMD di Kota Bandung sebanyak 18 perusahaan yang terdiri dari 14 BUMN dan 4 BUMD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dan audit internal pada BUMN secara signifikan lebih baik dibandingkan BUMD. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kaidah GCG yang mengikat BUMN untuk menerapkan tata kelola organisasi yang lebih baik dibanding BUMD. Hal ini juga dibuktikan dalam hasil statistik yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Langsung sistem pengendalian internal berpengaruh positif sebesar 61,4%, sedangkan sistem audit internal berpengaruh sebesar 19,2%. Secara tidak langsung, baik sistem pengendalian internal maupun audit internal berpengaruh sebesar 80,6%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi yang didukung oleh efisiensi fungsi audit internal akan menghasilkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang memuaskan dalam organisasi tersebut. Pendahuluannya, organisasi internal auditor yang terdiri dari lembaga seperti The Institute of Internal Auditor Indonesia dan Perhimpunan Audit Internal Indonesia meyakini bahwa fungsi internal audit yang efektif dapat meningkatkan corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen. Internal auditor berperan penting dalam mendukung komisaris, komite audit, dan manajemen senior untuk membangun fondasi corporate governance yang baik. Ketidakefisienan dalam pengelolaan perusahaan dapat muncul jika sistem pengendalian internal tidak berfungsi dengan baik. Pengendalian internal mencakup semua aspek kegiatan perusahaan dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Audit internal bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Berdasarkan laporan BPK, banyak kelemahan dan pengendalian internal di BUMN seperti kurangnya penerapan manajemen risiko dan tidak adanya indikator kinerja yang jelas. Kelemahan ini sering disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan perhatian dari direksi. Oleh karena itu, audit internal dan sistem pengendalian internal sangat penting untuk mencapai GCG. Dalam jurnal ini, metode penelitiannya itu menggunakan populasinya itu BUMN dan BUMD di Kota Bandung. Sampelnya itu 18 perusahaan BUMN dan BUMD. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Variabel penelitiannya itu sistem pengendalian internal, audit internal, dan GCG. Untuk analisis dan hasil pembahasan, ini untuk variabel X1-nya itu sistem pengendalian internal atau SPI. Dia itu kategori yang paling tertingginya itu ada 2 untuk BUMN, yaitu lingkungan pengendalian dan monitoring sebesar 3,92. Yang paling rendahnya yaitu informasi dan komunikasi 3,21. Untuk BUMD-nya itu sendiri, yang paling tertingginya adalah di monitoring sekitar rata-ratanya 3,26, yang paling rendahnya 2,46. Jadi yang lebih unggul masih BUMN dari sistem pengendalian internal. Yang selanjutnya variabel X2 yaitu audit internal. Pelaksana kegiatan pemeriksaan BUMN itu lebih tinggi daripada indikator lainnya. Yang paling rendah itu adalah kemampuan profesional, yaitu jatuh pada angka 3,07. Untuk BUMD-nya itu yang paling baiknya itu pelaksanaannya juga sekitar 3,65.
Yang paling rendahnya itu juga sama kemampuan profesionalitas, tapi lebih unggul di BUMN. Dan yang untuk variabel Y-nya itu GCG, akuntabilitasnya itu 3,79, yang paling rendahnya itu jatuh pada variabel indikator kemandirian yaitu 3,16. Untuk BUMD-nya sendiri yang paling tertingginya itu pertanggungjawabannya itu 3,28, yang paling terendahnya itu adalah transparansi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Siti Sabria. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Bisa dilihat pada tabel 7 yaitu korelasi antar variabel. Di situ berdasarkan nilai koefisien korelasi dapat dilihat bahwa hubungan antara sistem pengendalian internal dengan audit internal sebesar 0,320 dan masuk dalam kategori rendah. Sedangkan hubungan antara sistem pengendalian internal dengan GCG sebesar 0,839 yang berada dalam kategori sangat kuat. Adapun hubungan antara audit internal dengan GCG berada dalam kategori sedang dengan nilai 0,571. Selanjutnya yaitu uji F. Uji statistik penelitian ini menggunakan distribusi Fnet Decor dengan uh, tingkat signifikansinya yaitu 5%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yaitu F hitungnya 179,154 dan F tabelnya itu 3,103 sehingga sesuai dengan kriteria. Uji simultan adalah tolak H0 artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap GCG. Kemudian pada uji T nilai T hitung untuk sistem pengendalian internal X1 sebesar 14,610 melebihi nilai T tabel yaitu 1,988. Dengan demikian maka H0 ditolak artinya sistem pengendalian internal yaitu X1 berpengaruh signifikan terhadap GCG sebagai Y. Nilai T hitung untuk audit internal X2 yaitu sebesar 6,722 melebihi nilai T tabel yaitu 1,988. Dengan demikian maka H0 ditolak artinya audit internal X2 berpengaruh signifikan terhadap GCG. Adapun contoh lain dalam penerapan sistem pengendalian internal yaitu kasus korupsi Jiwasraya BUMN terungkap pada akhir tahun 2019 pada instansi PT Asuransi Jiwasraya terkait atas kelemahan sistem pengendalian internal dan pengawasan audit yang buruk. PT Jiwasraya adalah perusahaan BUMN di bidang asuransi jiwa. Itu ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi di mana perusahaan berinvestasi pada saham-saham dalam tanda kutip gorengan, tidak liquid dan berisiko tinggi. Maka nilai kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai 16,8 triliun. Permasalahan utama berasal dari tidak berfungsinya pengendalian internal, kurangnya transparansi, dan audit internal yang lemah. Selain itu, sistem GCG diabaikan dan tidak ada sistem pengawasan berjenjang dan tidak ada early warning system. Kesimpulannya yang pertama yaitu sistem pengendalian internal dan audit internal berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG secara bersama-sama di badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebesar 80,6%. Hal ini berarti bila sistem pengendalian internal ditunjang dengan fungsi audit internal yang memadai, maka berpengaruh terhadap peningkatan GCG lebih besar dibanding dengan pengaruhnya secara individu. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG secara parsial di badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebesar 61,4%. Hal ini berarti dengan ditingkatnya pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan BUMN dan BUMD, diharapkan pelaksanaan GCG itu akan meningkat. Kemudian yang ketiga, audit internal berpengaruh terhadap pelaksanaan GCG secara parsial di badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebesar 11,3%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi audit internal memadai, maka pelaksanaan GCG pun diharapkan akan meningkat. Saya kembalikan kepada Bu Eklija ya. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk sesi bertanya, kami akan menjadikan 2 orang untuk bertanya. Izin bertanya, dalam pengelolaan entitas milik negara itu ya, BUMN, SPI itu memegang peranan krusial ya untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan. Nah, dari presentasi yang tadi, mengapa untuk SPI BUMN itu lebih baik daripada BUMD? Mungkin bisa dijelaskan.
Baik, saya izin menyampaikan membalas pertanyaan Pak Diki. Jadi itu secara umum sistem pengadaan internal itu di BUMN memang lebih kuat dibandingkan BUMD karena ya dari pertama itu dari skala dan kompleksitas operasional, yaitu kan BUMN lebih skalanya nasional dan internasional, jadi bisnisnya lebih kompleks. Jadi lebih penting itu SP itu lebih terstruktur. Sebaiknya untuk BUMD itu skalanya regional, jadi cakupan bisnisnya lebih terbatas, juga lingkupnya ya paling kota-kota, berapa kota gitu. Sehingga urgensi untuk SP-nya yang canggih kurang terasa. Yang keduanya tingkat regulasi dan pengawasan. Ya, kalau BUMN itu diawasi ketat oleh Kementerian BUMN dan DPR RI dengan banyak regulasi yang harus dipatuhi BUMD. Dari sisi lain itu diatur oleh peraturan daerah dan pengawasan untuk BUMD itu diatur oleh peraturan daerah, pengawasan yang bervariasi antar daerah yang seringkali tidak sekuat pengawasan pusat. Yang ketiga itu sumber daya dan kapabilitas SDM. BUMN memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya finansial dan manusia yang berkualitas, memungkinkan mereka untuk mengembangkan SPI yang lebih baik. BUMD sering menghadapi keterbatasan sumber daya yang menghambat pengembangan SPI. Yang keempat itu profesionalitas dan manajemen independensi. BUMN itu lebih cenderung profesional dan independen, meskipun ada pengaruh politik. BUMD itu lebih dipengaruhinya itu oleh kebijakan politik lokal, jadi dapat mengurangi kualitas pengawasan dan independensi manajemen. Yang terakhir itu untuk akuntabilitas pelaporan itu BUMN menghadapi standar akuntabilitas yang lebih tinggi dan kewajiban untuk diaudit oleh auditor eksternal serta transparansi yang lebih besar. BUMD meskipun juga diaudit mungkin tidak memiliki tingkat pengungkapan yang sama, terutama jika tidak go public. Baik, apakah sudah jelas Pak Diki? Ya, sudah cukup jawabannya. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kami akhiri. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah berpartisipasi.